Bismillahirrahmanirrahim. Pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah dengan cara tahrif. Ini pengingkaran tapi caranya halus. Jadi seakan mereka bilang, kami nggak menolak Allah di atas arsy, tapi makna di atas itu harus kita tafsirkan. Harus kita rubah maknanya. Bukan di atas beneran, maknanya Allah berkuasa di atas. Sebenarnya ini pengingkaran, cuma caranya halus. Yang kedua, dengan cara yang mungkin lebih halus lagi, yaitu tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah saja. Jadi kata mereka, kita imani kok, kita nggak menolak Allah memiliki wajah. Tapi apa arti wajah itu? Jangan kita pahami arti wajah seperti arti yang kita ketahui dalam bahasa Arab. Lalu apa maknanya? Serahkan saja kepada Allah, kata mereka. Kita nggak tahu. Jemaah sekalian, sudah pernah kita bahas ini bukan pendapat salaf. Mereka klaim sebagai pendapat salaf. Justru ini pendapat yang sangat berbahaya. Ya, kata Syekhul Islam, tafwid ini min syarri aqwali ahli ilhad. Termasuk seburuk-buruk ucapan orang yang menyimpang. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita mengatakan sifat-sifat Allah itu nggak bisa dipahami, sama saja kita mengatakan Al-Quran tidak fasih, atau Allah tidak fasih dalam menjelaskan sifat-sifatnya, sehingga nggak bisa kita pahami. Kita kembali serahkan kepada Allah. Dan juga secara tidak langsung mereka mengatakan Rasulullah SAW bodoh tentang sifat-sifat Allah. Kenapa? Beliau melakukan tafwid karena beliau nggak ngerti. Bodoh tentang sifat-sifat Allah. Secara tidak langsung itu yang ingin mereka katakan. Tentu mereka tidak bermaksud mengatakan itu, tapi ini kelazimannya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari ucapan seperti itu. Kalau mereka bilang, tidaklah, Nabi SAW tahu artinya. Nah sekarang kita katakan, kalau beliau betul tahu artinya, di mana beliau ajarkan kepada kita arti wajah selain daripada yang dipahami dalam bahasa Arab? Arti istiwa selain daripada yang dipahami dalam bahasa Arab. Arti nuzul, turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, di mana beliau tafsirkan yang maknanya bukan turun beneran. Maka tentu tidak ada dalilnya. Beliau tidak pernah menafsirkan seperti itu. Kalau begitu, jika mereka mengatakan beliau sudah tahu artinya, tapi tidak mengajarkan kepada kita, berarti secara tidak langsung juga mereka mengatakan Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu, na'udzubillah. Jadi nggak bisa lari dari tuduhan buruk kepada Rasulullah SAW kalau mereka berpendapat dengan tafwid. Jadi nggak mungkin itu pendapat salaf. Pendapat salaf bukan tafwidul makna, tapi tafwidul kaifiyah. Menyerahkan kaifiyah, bentuk sifat Allah itu kepada Allah, kita tidak ketahui. Adapun maknanya kita bisa mengetahui. Dan juga jemaah sekalian, Allah menyuruh kita mentadabburi Al-Quran, termasuk mentadabburi nama-nama dan sifat Allah. Kalau kita nggak bisa mengerti maknanya, nggak akan bisa kita mentadabburinya. Mentadabburi itu cabang dari pemahaman. Kalau nggak paham, nggak mungkin bisa mentadabburi. Padahal Allah telah mencela, afala yatadabbarun Al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Iya. Yang harus kita hindari adalah at-takyif. Apa makna at-takyif? Huwa an tudhkar kaifiyatus sifah. Menyebutkan hakikat bentuk satu sifat Allah. Ya, misalkan dia mengatakan, wajah Allah itu bentuknya begini loh. Tangan Allah itu bentuknya begini. Istiwanya Allah bentuknya seperti ini, seperti itu. Caranya begini, begitu. Padahal dia nggak punya dalil. Itu namanya takyif. Menggambarkan bentuk sifat Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh, harus kita jauhi. Sifat Allah memiliki kaifiyah, memiliki bentuk, memiliki sifat, memiliki cara. Tapi bagaimana bentuknya?
Bagaimana caranya? Kita tidak diberitahu. Maka inilah yang kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Bukan maknanya, tapi kaifiyahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita beriman Allah istiwa di atas arsy, tapi bagaimana cara Allah istiwa, kita katakan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita tidak tahu persisnya bagaimana. Kita mengimani Allah memiliki wajah, dan tidak sama dengan wajah-wajah kita. Bagaimana bentuk wajah Allah? Kita katakan seperti keagungan dan kebesarannya. Namun, persisnya seperti apa? Kita tidak tahu. Jemaah sekalian, dalam permasalahan ini ada kaidah penting. Dari sebuah riwayat yang mutawatir. Diakui riwayat ini oleh ahlu sunnah dan asy'ariyah. Dari imam besar ahli sunnah, imamnya kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Salah seorang imam besar ahli sunnah dan imam madhab Maliki. Darinya lah Imam Syafi'i belajar bagaimana akidah dan fikih itu. Dan beliau mengambil dari generasi terdahulu sampai kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memahami dengan benar, dengan sanad-sanad yang terpercaya. Nah, jemaah sekalian, ada kaidah penting dari penjelasan Imam Malik. Suatu kali Imam Malik ditanya, kaifal istiwa? Bagaimana sih caranya Allah istiwa itu? Perhatikan, pertanyaannya dalam bentuk kaif, bagaimana? Jadi bertanya tentang kaifiyah, bentuknya, bukan maknanya. Ya, ada seorang dai, semoga Allah memberi hidayah kepada beliau. Dai ini memahami, malah Imam Malik menafikan makna atau melakukan tafwid terhadap makna, padahal tidak. Karena pertanyaannya jelas, beliau menjawab pertanyaan, dan pertanyaannya adalah kaif, bagaimana? Atau bertanya tentang kaifiyah, bentuk, cara, sifat. Bagaimana Allah istiwa? Maka mari kita perhatikan apa jawaban Imam Malik. Beliau menyebutkan 4 kalimat penting. Dan ini juga termasuk kaidah dalam sifat-sifat Allah. Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu sudah diketahui. Sedangkan al-kaif majhul, tidak diketahui. Perhatikan jemaah sekalian. Apa maksud beliau istiwa itu sudah diketahui? Maksudnya adalah maknanya, bukan caranya yang diketahui. Karena kalimat kedua mengatakan al-kaif majhulun. Al-kaifnya, kaifiyahnya, bentuknya, itu yang tidak kita ketahui. Tapi oleh sang dai tadi, beliau balik. Maknanya kita nggak tahu, serahkan kepada Allah, kata beliau. Padahal kalimat Imam Malik jelas. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum. Maksudnya diketahui maknanya, bukan caranya yang kita ketahui. Yang kita ketahui hanyalah maknanya. Sedangkan caranya, al-kaif, kata beliau, majhulun. Kita tidak ketahui. Maka inilah yang kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Bukan maknanya, tapi kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kata beliau, wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'atun. Menanyakannya adalah bid'ah. Jadi nanya saja sudah bid'ah. Ini kalau ada orang nanya, bagaimana sih wajah Allah? Itu pertanyaan sudah bid'ah. Bagaimana sih caranya Allah istiwa? Bentuknya seperti apa? Itu pertanyaan sudah bid'ah. Karena orang-orang yang paling semangat dengan ilmu nggak pernah bertanya tentang itu, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Muhammad SAW pun tidak bertanya tentang itu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Iya. Jadi, ini 4 kaidah dari ucapan Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lumun. 1. Sifat Allah istiwa diketahui. Maksudnya diketahui maknanya. Bukan kaifiyahnya. Maka kiaskan ini kepada semua sifat Allah. Wajah pun diketahui. Apa yang diketahui? Maknanya. Bukan kaifiyahnya. Turunnya Allah ke langit dunia, maknanya diketahui. Turun itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, namanya naik. Jadi diketahui. Artinya diketahui. Maknanya diketahui. Kemudian, al-kaifu majhulun. Kaifiyahnya, bentuknya, caranya, itu yang tidak kita ketahui. Solusinya bagaimana? Itulah yang kita tafwid. Serahkan bentuk kaifiyahnya, caranya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-imanu bihi wajibun. Mengimaninya wajib. Beriman seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan tambah-tambahkan, jangan kurang-kurangi. Wassu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakan tentang bentuk kaifiyah sifat Allah itu adalah bid'ah. Baik.